sembunyikan. Jadi kalau antum tidak mampu menyembunyikan handphone antum, sampaikan kepada pasangan antum, tolong sembunyikan handphone anak. Benar. Orang itu kok disembunyikan dan jangan dikasih tahu, cari sendiri sudah. Cari dia handphonenya. Dan biasanya marah-marah dia jemaah ketika handphone itu tidak ketemu. Tapi dalam rangka tadi supaya istirahat dari handphone itu. Dan semoga nanti ke depan ada hari dunia atau pekan libur pakai handphone sedunia jemaah. Mungkinkah jemaah? Mungkin nggak ada yang jalan di tol mungkin. Mungkin aja kita perlu istirahat dan hati-hati ya. Hati-hati jamaah yang taruh uang di rekening semua hati-hati. Dan pakai e-money hati-hati. Kalau suatu saat ada yang shutdown, selesai jamaah. Nggak punya uang lagi antum jamaah. Jadi jangan terlalu bergantung dengan hal itu. Antum tetap ada simpanan lah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana datang ke sini hanya dengan anak-anak. Suami ana nggak ikut. Karena suami belum ikut kajian sunnah. Suami cemberut Ustaz. Karena nggak suka lihat ana ikut kajian. Tapi ana dikasih saldo GoPay buat ana pesen GoCard. Apa hukumnya ana pergi ke kajian ini tanpa suami? Alhamdulillah anti punya suami masih baik ya. Masih baik. Dia masih memfasilitasi anti untuk ngaji. Sama anak-anak tadi alhamdulillah. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Ketika suami anti seperti itu, tolong berikan pelayanan double. Ekstra. Supaya suami tahu ketika istrinya ngaji, istrinya semakin melayani. Karena ada istri yang ngaji, melihat suaminya belum ngaji, dia merasa di atasnya suaminya. Maka tolong, seorang istri yang sudah ngaji, tunjukkan kepada suami bahwasanya orang yang ngaji sunnah itu sangat memuliakan suami. Bagaimana anti lebih cantik di rumah sekarang ya. Bikin suami anti bingung. Anti kok kayak gini? Ikut kajian apa anti? Ya alhamdulillah jadi lebih baik. Jadi tolong lakukan itu. Makanan yang biasanya mungkin telat atau apa selalu tepat waktu. Usahakan mulai saat ini suami belum sampai rumah anti sudah di depan pintu. Gimana? Suami yang biasa kalau buka rumah teriak-teriak cari istrinya, anti sudah di depan pintu. Dengan tampilan yang begitu indah. Karena terus terang yang sudah ngaji pun kadangkala jamaah kurang melayani suami. Anda masih ingat ucapan Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala. Anda pernah kasih nasihat beliau. Kata dia, Syafiq, nih Ana dapat komplainan, kata dia. Apa Ustaz? Ada beberapa suami ini yang komplain. Kalau istrinya habis ngikutin kajiannya Syafiq, kata dia, jadi durhaka sama suaminya. Wah, tuh Ana ngomong. Ada yang salah sama Ana. Ternyata masalahnya, Anda baru paham. Karena juga kemarin ada yang curhat ya, seorang wanita. Ternyata istri-istri ini mendengarkan kajian tentang bagaimana menjadi suami yang soleh. Jadi itu istri ingin suaminya seperti di kajian. Padahal suaminya nggak datang kajian. Maka dia suami itu seharusnya kayak gini. Oh ini salah dengar kajian. Maka ya mak-mak tolong kalau kajian tentang suami soleh gak usah hadir. Nah bener loh jamaah. Akhirnya dia jadi masalah gitu. Padahal suami dia gak seperti yang disampaikan. Gak seperti bagaimana Nabi Muhammad SAW memuliakan istri-istrinya ya. Dia akan mendengarkan itu. Bagaimana, ini ada perempuan yang ngomong. Ustadz seharusnya suami itu kan Ustadz seperti di kajian Ustadz. Waduh. Kalau habis Isya duduk ngobrol sama istrinya. Suami Anda gak kayak gitu Ustadz. Ya itu suamimu memang gak kayak gitu. Terimalah dia apa adanya gitu loh. Kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Maka tolong kajian berkaitan dengan tadi. Untuk bapak-bapak, istri gak perlu hadir.
Bapak-bapaknya yang suruh hadir. Makanya ketika anak kajian emak-emak, ada yang bertanya, anak sampaikan ke emak-emak itu. Afwan, karena suami anti nggak datang, anak akan kasih nasihat anti. Soalnya kalau anak katakan, oh iya suami anti salah, seharusnya suami anti gini-gini, tambah rusak rumah tangganya. Kalau ada suaminya baru anak kasih nasihat gitu, tapi nggak ada suami enggak. Anti yang anak kasih nasihat. Jadi buat akhwat-akhwat ya, ummahat yang sudah ngaji, tolong engkau jadi lebih baik lagi sama suaminya. Berikan pelayanan yang maksimal sama suaminya. Walaupun suamimu belum soleh. Karena kewajiban engkau berkhidmat sama suami bukan nunggu suami soleh. Tapi selama dia suamimu, maka engkau wajib berkhidmat kepada suamimu. Ustadz, ana usia 40 tahun. Ana izin minum dulu ya, Ma. Bismillah. Alhamdulillah. Punya anak 2. Suami pingin tambah anak 1 lagi. Di usia saat ini terus terang kondisi anak kalau nambah 1 lagi sepertinya repot. Dan dari segi fisik anak kurang fit seperti dulu. Sehingga anak keberatan kalau nambah anak. Selain itu suami anak itu egois Ustadz. Kurang terlibat dalam mendidik anak. Apa hukumnya Ustadz dengan sikap anak ini? Apa solusinya jemaah? Alhamdulillah suami ibu gak tambah istri, tambah anak. Dia kan gak mau tambah istri, mau tambah anak. Bismillah jemaah, bismillah. Jadi pertama tadi, ketika istri masih umur 40 tahun, masih umur 40 tahun. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha nikah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Umur 40 tahun. Dalam pendapat yang masyhur. Punya anak 6. Maka anti ini jangan nambah 1 suami. Bilang sama suami 3 bang. Bismillah. Tapi kalau dari sudah pesimis ini itu berat. Jadinya sama. Jadi masalahnya itu di pikiran. Tapi ketika suami mau nambah anak, siap bang. Insya Allah mudah-mudahan anak ini jadi anak yang soleh, soleha nanti. Yang bisa mendoakan orang tuanya. Ini sebuah nikmat anak itu. Dan dia juga fitnah. Kalau dikatakan tadi suami tidak kurang terlibat dalam mendidik anak. Ingat ya buat emak-emak ini. Ibu itu madrasah. Ibu itu sekolahan. Tanpa ada suami dia tetap bisa mendidik anak. Imam Syafi'i itu nggak ada bapaknya. Mati bapaknya ketika Imam Syafi'i masih kecil. Imam Bukhari sama. Kok bisa jadi Imam Bukhari? Kok bisa seperti Imam Syafi'i? Karena ibunya madrasah. Dan ibu itu bukan mudarrisah. Mudarrisah itu artinya guru. Kan orang mengatakan ibu itu guru, bukan. Kalau guru dia akan capek, lelah, kemudian dia pergi. Ada guru yang resign. Ada guru yang resign, ada capek dididik anak. Tapi kalau madrasah nggak ada madrasah. Sekolahan resign. Gimana sekolahan resign? Sekolahan tutup iya gitu loh. Maka tolong ibu ketika suaminya tidak terlibat nggak ada urusan. Pahalanya biar diborong ibu semuanya. Suami laksanakan tugasnya. Kalau ada hak-hak ibu yang tidak diberikan suami, ibu minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, anak kasih nasihat kepada bapak-bapak nih. Bapak-bapak yang jadi suami, yang jadi bapak, yang ingin nambah anak, tolong muliakan istrinya. Apalagi di umur yang sudah 40 tahun mungkin perlu perhatian khusus. Dan kita juga perlu merayu istri kita. Soalnya kalau ya dirayu, dikasih hadiah, ini loh, aku kasih hadiah emas 2 on. Insya Allah punya anak namanya. Insya Allah dia mau punya anaknya seperti itu kan. Tapi kalau dikasih ayam 2 on, suruh masak berarti. Oh ini, bagaimana sikap kita sebagai seorang suami menyikapi sikap istri yang selalu khawatir tentang dunia. Kebetulan saya baru keluar dari pekerjaan dan beralih ke dagang.
Istri sering khawatir bahwa rizki saya saat berdagang tidak sama saat bekerja. Syukron Ustaz. Wow, subhanallah jamaah ya. Ya ini masalah iman sebenarnya. Kalau pertanyaannya bagaimana menyikapi istri, maka antum sebagai seorang suami kuatkan imannya istri. Bahwasanya yang memberikan rizki itu adalah Allah Ar-Razzaq. Apapun pekerjaannya tetap yang ngasih rizki adalah Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang perlu juga dikuatkan istri kita ini, diingatkan dia dengan kondisi-kondisi kita sebelum bekerja. Ketika kita di perut ibunda kita belum bisa berusaha. Tapi Allah kirimkan rizki. Kita juga melihat burung-burung yang tidak pernah sekolah. Burung-burung yang juga tidak punya tabungan. Ternyata Allah kasih rizki sama mereka gitu loh. Kemudian bahwa istri melihat orang-orang yang di bawah antum. Dengan harapan dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian nasihat ana buat teman-teman yang dagang ini. Tolong sebelum berdagang berilmu terlebih dahulu. Karena ada orang-orang yang semangat saja tapi ilmunya kurang. Sebagaimana beribadah kita perlu ilmu, ternyata berdagang pun perlu ilmu. Antum cari kawan-kawan yang sudah sukses. Teman-teman yang berhasil, minta nasihatnya, minta arahannya. Kemudian kalau perlu pendampingan, minta pendampingan. Karena banyak teman-teman yang gagal dalam usaha disebabkan kurangnya ilmu dan tidak ada yang membantu dia untuk mendampingi usahanya. Rasulullah SAW ketika sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu orang-orang Ansor minta kepada Nabi SAW agar kebun mereka dibagi. Dibagi dua untuk orang muhajirin dan Ansor. Kata Nabi SAW, jangan. Orang muhajirin ini nggak tahu tentang pertanian, tentang perkebunan. Dikasih kebun, mati semua kurmanya nanti. Sudah kebunnya kebun kalian, tapi mereka ikut sertakan di dalam kebun kalian. Kasih bagian mereka. Jadi seperti itu, perlu ada pendampingan. Bagaimana cara mengingatkan suami ketika sedang futur tanpa suami merasa kesal ketika diingatkan? Kadang kalau anak sedang semangat-semangatnya ada, kalau suami sedang futur, anak dan anak-anak jadi ikut-ikutan Ustaz. Ikut-ikutan futur ya. Iya, yang pertama tadi disebutkan sudah. Bahwasanya ketika suami futur, jaga yang wajib-wajib dia. Jangan dia dipaksa untuk mengerjakan yang sunnah. Yang wajib aja dijaga seperti tadi. Berhenti di rest area, istirahat, nggak apa-apa. Istirahat. Sampaikan ke suaminya, iya bang, abang kalau sekarang lagi memang futur, istirahat abang. Paling nggak yang wajib tetap abang jaga. Jadi nasihatnya itu bagaimana dia menjaga yang wajib. Sambil mungkin amalan-amalan ringan seperti berzikir, yang insya Allah tidak mengeluarkan tenaga dan mengambil waktu kita jemaah, itu perlu selalu dilakukan. Nah, jemaah. Mohon kiat-kiat apa saja untuk para orang tua korban penghafal Quran yang wafat dalam perjalanan menuju tempat lomba di salah satu pondok sunnah di Jogja, agar para orang tua tidak terlalu terpukul atas meninggalnya putra-putra soleh terbaik mereka. Mohon doanya Ustaz untuk para almarhum rahmatullah alaihim. Jamaah, dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Nabi pun meninggal dunia. Nabi pun ada yang dibunuh, jemaah. Nabi. Antum bayangkan ya, Nabi Zakaria itu disembelih. Nabi Yahya itu disembelih dan kepalanya dihadiahkan ke pelacur, jemaah. Nabi. Dunia tidak bersahabat dengan siapapun. Maka orang tua yang anaknya pergi terlebih dahulu, sejatinya anak-anak itu keluar dari penjara. Dan semoga anak-anak itu diampuni dosa-dosanya. Dan menjadi tabungan buat orang tuanya. Memang berat jemaah. Pernah ada seorang alim ulama itu ditinggal mati anaknya. Anaknya ini sudah hafal Quran. Anaknya ini sudah hafal
banyak hadis Nabi SAW. Ketika anaknya meninggal, bapaknya nggak terlalu sedih, jemaah. Ditanya sama sahibnya, kok nggak terpukul ketika anakmu meninggal? Iya, kayaknya aku yang berharap itu. Loh, kok bisa? Aku memang berharap ada anakku yang jadi tabungan buat aku. Aku berharap ada anakku yang jadi pemberi syafaat buat aku nanti. Dan anaknya meninggal dia. Subhanallah. Maka orang tua ketika mendapatkan musibah seperti yang disebutkan tadi ya, hendaklah yakin bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah anak-anak itu meninggal dunia dalam kondisi sedang ingin mengagungkan Al-Quran Al-Azim. Mereka dalam kebaikan, jamaah. Bukan seperti anak-anak yang meninggal menuju ke tempat yang tidak baik. Anak-anak itu semoga husnul khotimah semua. Dan apa sebenarnya yang ditunggu dalam kehidupan ini, jamaah? Apa yang kita tunggu? Kita nunggu mati, jamaah. Cuma kita pikirkan gimana pada saat ajal itu datang menjemput kita. Gimana? Kemarin ana dengar ya Allah ya. Ana jadi kepingin, jemaah. Ana kemarin ke Pekanbaru. Ada seorang anak sama ibunya ngomong, Ustadz, suami ana udah meninggal, katanya. Iya, ini bapaknya anak ini udah meninggal, Ustadz. Udah tua ibu itu. Subhanallah, Ustadz, bapaknya meninggal itu, Ustadz, dalam kondisi sujud, Ustadz. Sedang sholat duha. Jadi bapaknya ini biasa subuh ke masjid sama ibunya ini, karena sudah sepuh-sepuh mereka. Nggak biasa bapak itu sholat duha di masjid, biasa sholat duha di rumah. Kita tuh kehilangan bapak, kok nggak ada di kamar, nggak ada. Kita lihat CCTV, ternyata bapak keluar ke masjid dalam kondisi sujud meninggal dunia aja. Itu yang kita cari sebenarnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketika mereka sudah pergi dalam kondisi Islam, maka hendaklah orang tuanya bersabar. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan semoga anak-anak itu dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ketika saya berjualan, dan kondisi berjualannya ramai sekali, sehingga pernah lalai meninggalkan salah satu sholat 5 fardu. Apa yang harus dilakukan? Mohon nasihatnya. Ya, antum harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah sholat itu perlu diqadha? Memang ada khilaf di antara para ulama. Apakah sholat yang ditinggalkan dengan sengaja bisa diqadha atau tidak? Jumhur ulama berpendapat diqadha. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla kalau memang harus diganti-ganti sholatnya, tapi ketahuilah sholat yang dilakukan di luar waktu itu tanpa ada alasan, seperti yang Allah katakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka bertobatlah, perbanyak amalan sunnah, perbanyak sholat sunnah, semoga Allah mengampuni dosanya. Karena meninggalkan sholat ini dosa besar. Afwan Ustaz, bagaimana cara kita sebagai orang tua menjaga anak-anak yang tumbuh di zaman sekarang ini? Karena sering ada rasa ketakutan akan masa depan anak-anak nantinya. Wallahi soy, kita semua khawatir, jemaah. Rasa takut inilah yang seharusnya membuat kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim dulu di zaman dulu, doa beliau ketika belum punya anak apa? Siapa yang tahu doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Masya Allah. Antum belum punya anak kan? Nah, manakah saya dia menuntut ilmu sejati. Baik. Setelah punya anak apa doanya? Nah, anak-anakmu yang baru mendirikan sholat. Bahasa Indonesianya. Nah, apa-apa. Kita kasih hadiah. Yang bahasa Arabnya, yang di Qur'annya. Nah, ya depannya itu. Lima sholat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Baik.
ada yang sebelum itu yang lebih penting daripada sholat. Doanya Nabi Ibrahim. Lebih penting daripada sholat. Kita hampir nggak pernah. Nah. Itu bukan doanya Nabi Ibrahim. Tapi nggak apa kita kasih hadiah. Nah. Rabbana. Bukan. Buat anaknya. Nggak apa-apa nak kasih hadiah antum. Tapi hadiahnya buat muslim antum kasih istri antum. Nah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Bahasa Indonesianya ya. Nggak apa-apa kita kasih hadiah. Kita kasih hadiah. Fadhal. Baik. Aisyah mana? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu jamaah apa? Hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, jamaah. Tauhid. Dan kalau itu baca memang ini lebih dulu daripada sholat. Sama di lembar yang sama doa Rabbi ij'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan salat. Sebelum itu doanya Nabi Ibrahim diselamatkan anaknya dari kesyirikan. Takut Nabi Ibrahim siapa? Kalau di zaman dulu aja takut Nabi Ibrahim, gimana dengan kita? Maka buat orang tua yang takut dengan masa depan anaknya, titipkan anaknya sama Allah SWT. Sering-sering titipkan sama Allah. Karena anak ini kita rawat di rumah, kita didik di rumah. Kita nggak tahu ketika dia keluar ketemu dengan siapa dia di sana. Ketika dia pegang handphone, siapa yang dia tonton, siapa yang dia ikutin. Maka tolong orang tua banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir jamaah. Masya Allah. Maaf Ustaz, jika pertanyaan ini panjang. Tapi mohon bantuan Ustaz agar pertanyaan ini bisa dijawab. Karena cukup pelik. Anak ikhwan punya teman ikhwan yang melihat gelagat aneh dari bapaknya akhir-akhir ini chattingan dengan sekretarisnya. Di mana bapaknya juga dikenal taat agama dan punya jabatan di kantor. Karena curiga, teman ana mengecek chat WA bapaknya dengan sekretarisnya. Teman ana sebenarnya juga takut apakah perbuatan itu termasuk tajassus atau tidak. Tetapi tetap ingin melakukannya karena menurutnya ada maslahat di sana. Dan menemukan ada percakapan yang tidak sepantasnya. Teman ana merasa bapaknya berkhianat kepada ibunya. Karena karakter bapaknya yang dibilang susah untuk berdialog, teman ana memutuskan untuk bertabayun dulu dengan sekretarisnya. Dari tabayun tersebut, ternyata masih muda. Dan mengaku merasa risih dengan chat bapak teman ana. Tapi bingung bagaimana merespon karena posisinya yang masih baru. Sementara bapaknya memiliki jabatan yang dibilang tinggi di kantor. Maka dari itulah sekretarisnya juga merespon hal yang tidak sepatutnya dilakukan juga. Sekretarisnya tidak berniat lebih dari bekerja secara profesional. Dan ingin hal itu berhenti. Yang bikin heran, bapaknya dia selalu ingatkan zikir pagi petang. Dengan bahasa yang halus. Hal yang tidak apa ini? Ana dan teman yang tidak teman ana dan adik perempuannya dapatkan di rumah. Oh, maksudnya dia mengingatkan sekretarisnya zikir pagi dan petang. Masya Allah. Keren jamaah ini, Masya Allah ini. Anaknya nggak pernah diingetin gitu kan? Anaknya nggak pernah diingetin, tapi sekretarisnya diingetin. Masya Allah. Teman ana menunggu inisiatif dari bapaknya untuk meminta maaf. Jika tidak ada inisiatif, apa yang seharusnya teman ana lakukan sebagai anak? Bagaimana menyampaikan agar bapaknya berubah dan menghentikan sikap tidak pantas ini terhadap sekretarisnya? Dan apakah ada pesan untuk bapaknya yang mungkin sedang futur? Sebelumnya teman ana juga berpesan ke sekretaris jika bapaknya menanyakan
hal tabayun ini ke dia, tolong bilang untuk bertanya saja ke teman ana langsung sebagai anaknya. Kebetulan bapaknya tahu kalau teman anak-anak tabayun dengan sekretarisnya. Yang pertama, hendaklah anak ini bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tuh kadangkala merasa orang lain berbuat dosa, padahal kita juga sedang berbuat dosa. Tajassus, buka handphonenya orang, ya, itu nggak boleh. Kita itu boleh mengingkari kemungkaran yang memang kita lihat. Atau kita mendengar, umpamanya di sebuah rumah, kita berpikir kayaknya ini ada masalah di rumah ini. Tapi kita nggak ngelihat, nggak boleh kita naik pagar untuk memastikan, ya, nggak boleh. Tapi ketika antum memang sudah nggak nyaman dengan kondisi tersebut, memang seharusnya ngomong sama bapak langsung. Memberikan nasihat ke bapak tidak harus berbicara tentang kasus itu, jemaah. Karena kasus ini hanya asap. Tapi ada api yang perlu dimatikan. Jadi jangan sibuk dengan asapnya. Masalahnya apa? Masalahnya di iman tadi yang lemah. Maka ajak bapaknya umpamanya untuk ngaji. Kalau bapaknya paham agama, ya. Bapak, kita ingin ba'dal maghrib ngaji sama bapak. Bapak bacakan tafsirnya buat kami. Kemudian ajak bapaknya, bapak kita kayaknya udah lama nggak ziarah kubur ke tempatnya kakek. Yuk bapak. Jadi diajak bapak ini untuk memperbaiki keimanannya. Jadi antum jangan fokus bapak ini khianat sama ibu. Enggak. Dosanya bapak itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tahu dalam agama kita, jemaah, ketika terjadi perzinaan, anak zina itu tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Kita kan sudah berpikir harus tanggung jawab. Nggak bisa tanggung jawab dia. Anak itu dinasabkan kepada siapa? Ibunya. Karena dia di luar nikah. Pembahasan di masyarakat, enggak, ini harus bertanggung jawab. Salah. Yang harus dilakukan adalah bertobat. Bertobat kepada Allah. Walaupun dia menikahi itu perempuan yang dizinain dan hamil, menurut jumhur ulama, tetap nggak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Maka nasihat ana tadi, hendaklah anak ini bertobat kepada Allah karena dia tajassus terhadap bapaknya. Kemudian yang kedua, mengingat dosa bapaknya bukan berkhianat kepada ibunya, tapi dosa dia kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kalau berkhianat kepada ibunya, seakan-akan kalau ibunya sudah meninggal dunia, perbuatan bapaknya boleh. Tetap yang namanya ngomong gak benar dengan yang bukan mahramnya, tetap itu hal terlarang gitu jamaah. Kemudian dikuatkan bapaknya juga keimanannya. Kadang-kadang orang itu jamaah ada fase dia ingin menikah lagi. Tapi dia gak berani. Akhirnya na'udzubillah dia memilih untuk berzina. Gak ada loh alasan orang berzina jamaah. Gak ada. Sedangkan Allah sudah membolehkan. Maka tolong kuatkan iman bapaknya. Kemudian ketika bapaknya memang berpikir untuk menikah lagi, ya sampaikan kalau bapak memang mampu berlaku adil, ya fadhol. Tapi tidak dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam agama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Kurang lebih mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.